gagal lagi, gagal lagi. Kalau kayak gini nih kerja jadi males-malesan nih, jadi begini nih. Aduh, ya ampun. Masya Allah, Badli. Ngapain? Harusnya kan semangat pagi-pagi begini. Malah cemberut lagi. Udah mau semangat gak jadi Lu Ustaz. kenapa? Ayo. Aduh. Ayo. Nggak bisa. Kalau kita mau syuting begini, Nggak kita harus hilangin semua dulu. Gak bisa diomongin begini. Sebentar, saya bisikin aja. Ya Allah, cuma gitu doang. Iya. Kalau saya kan gak bisa kayak Ustadz tahan lama-lama. Kalau saya ketawa lagi Ustadz. Kan masih bisa ibaratnya kita cari solusi lebih baik lagi. Nggak mesti harus kesel, marah. Iya lagi bisa. Anak-anak yang diurusin. Repot. Ya kalau kirim lagi. Ya. Lagi kita tiba-tiba ini nggak bisa. Kalau dia si udah yang anak, bantuin lah. Udah dibantuin, tetap aja masih lama karena anak saya banyak. Oh iya, terus? Giran udah sempet, nggak bisa. Kenapa? Itu. Gini aja. Gimana kalau kita ambil jadikan tema ini aja? Tema? Tema hari ini? Iya. Supaya plong semuanya. Supaya Mas Fadil juga lega. Mau tahu temanya? Mau. Maaf ya Papa. Hah? Mama lagi ada tamu. Hah? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi di Islam Itu Indah. Hari ini kita membahas tentang tema seperti tadi apa yang diungkapkan oleh Ustadz Maulana. Maaf ya Papa, Mama lagi ada tamu. Bersama guru-guru kita nih, alhamdulillah hari ini kita sudah ada Habib Muhammad bin Syahab. Sudah ada Ustadz Maulana dan juga Ustazah Syifa. Jadi mungkin yang pertama kita langsung tanya ke Habib aja nih Bib ya. Bib, mohon izin nih Bib nih. Mungkin banyak nih ya. Sebagian wanita ini mengeluh, jadi laki-laki mah enak katanya. Kalau laki-laki mah nggak pernah tuh yang namanya kedatangan tamu tiap bulan katanya. Kita aja mau ibadah full susah, ada aja yang kepotong, ada yang seminggu, bahkan ada yang lebih gitu. Nah ini kita bicara masalah tentang haid nih. Haid, gitu nggak gitu ya. Ini hikmah apa saja yang bisa kita ambil ya atau mendapatkan pelajaran bagi para wanita nih yang mendapatkan haid ini Habib. Mohon izin penjelasannya silakan Bib. Mohon izin Maulana Ustazah Syifa. Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Kita bicara tentang haid. Memang ini khusus dalam ilmu fikih dibahas dalam suatu bab yang khusus namanya babul haid. Artinya bab membahas khusus tentang haid. Sebelum kita bahas hikmahnya sedikit kita pengen tahu haid ini apa lugatan. Dalam bahasa fikih di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan al-haid lugatan dalam bahasa Arab lah. Boleh dikatakan di bahasa Indonesia kan namanya sailan au sayalan. Artinya sesuatu yang mengalir. Jadi sesuatu yang mengalir itu secara umum, lugatan. Tapi secara syar'an, arti haid ini damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'a ala sabili seha. Jadi haid ini damu jibillah. Apa itu damu jibillah? Dam tabi'i, artinya dam kodrat. Artinya kodratnya seorang wanita, tabiahnya seorang wanita, dia keluar haid. Dan bisa dikatakan haid itu apa? Min aqsa rahimil mar'a.
Artinya kalau dia keluarnya aksa rahimil mar'a, di dalam rahim, makanya yang mendekati aksa pada dasar ukuran mendekati rahim, namanya min aksa rahimil mar'a. Ketika darah itu keluar dari aksa rahimil mar'a, maka fahuwa damul haid, maka dikatakan darah haid. Ada juga bi khilafi damil fasad, berbeda dengan darah yang rusak. Itu yakhruju min adna rahimil mar'ah, dia tidak keluar dari mendekati dasar rahim, di bawah lagi. Nah, itu namanya kalau darah yang keluar dari situ namanya damu fasad. Dan syaratnya dam ini, darah ini dikatakan haid ala sabilis syahana. Hebatnya ulama mentakrifkan saja, dalam kita baca ta'rif apa definisi daripada haid itu sudah bisa mengeluarkan hukum. Jadi ala sabilis seha, tentunya haid ini harus keluarnya jalan yang sehat. Laisa bisa babi maradin au illatin, bukan sebab daripada sebab penyakit keluarnya. Ala sabilis seha, sebabnya itu jalannya dengan jalan yang sehat. Nah, haid ini memang artinya kodrat tabi'i daripada perempuan. Jadi perempuan tidak boleh mengeluh. Iya. Kan banyak mengatakan perempuan tidak boleh mengeluh karena memang ini sudah urusan tabi'i. Tadi dikatakan damu tabi'in, dam yang tabiat kodratnya perempuan, dia keluar darah haid. Banyak yang bisa dilakukan perempuan ibadah yang tidak diharamkan ketika lagi haid, banyak. Ya, nanti dibahas lebih lanjut tuh nanti dibahas itu ya. lebih lanjut oleh guru-guru kita insya Allah. Dan ada pun hikmah diantaranya misalnya ini Allah kasih tabi'i perempuan haid ini pertama. Nah, di dalam kitab I'anatun Nisa itu dikatakan pertama hikmahnya buat tamrin perempuan. Ya, arti tamrin buat latihan bagi perempuan. Iya. Nah, dengan sebab haid ini dia latihan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang sedikit-sedikit kotor seperti itu. Nah, ini yang pertama hikmahnya. Yang kedua, dia kan bakal ngurus anak. Betul. Nah, tidak jauh daripada kotoran-kotoran yang ada. Kotoran bayi segala macam. Jadi dia sudah terbiasa, Allah Subhanahu wa taala didik dengan darah haid tersebut, terbiasa melakukan hal-hal yang agak sedikit kotor seperti membersihkanlah cara membersihkannya. Dan yang terakhir di dalam kitab itu juga dituliskan dalam kitab Risalatul Mahid, itu juga kan namanya perempuan hamil. Dalam madhab Imam Syafi'i, perempuan hamil bisa haid. Ya, dalam madhab Imam Syafi'i jelas mu'tamad perempuan hamil bisa haid, tapi biasanya tidak haid. Nah, perempuan yang tidak haid tersebut ketika hamil, dia artinya haid tersebut tertahan jadi makanan bayi ketika di dalam perut ibunya. Oh, ini Masya Allah ya. Jadi hikmahnya. Saya pernah dengar juga katanya kalau perempuan yang rutin atau haidnya bagus itu melambangkan kesuburannya dia juga. Betul. Karena ada juga yang kadang-kadang haidnya terlambat segala macam itu Tidak kurang teratur. kurang Tidak subur teratur. perempuannya. Jadi banyak hikmahnya untuk haid itu jadi buat Betul, perempuan banyak ya. hikmahnya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang saya coba mau lanjut lagi nih Ustadz Maulana nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang wanita, nah kalau udah deket datang bulan nih, waduh galaknya minta ampun biasanya nih. Ini kita coba mau lihat sebuah tayangan nih kenapa perempuan ini gampang marah ketika menstruasi. Ini ada tayangannya nih. Dari dunia medis dan psikologis barat, kita mengenal istilah PMS. PMS sering disebut sebagai biang kerok keberingasan seorang cewek saat datang bulan. Tapi apa sebetulnya PMS ini dan apa hubungannya dengan emosi para cewek? Singkatnya, PMS adalah istilah beken untuk menyebut aneka gejala yang terjadi sekitar 1-2 minggu sebelum seorang cewek datang bulan. Gejala yang bersifat fisik misalnya jerawat, pegal-pegal, kram perut, dan konstipasi. Ya, konstipasi bukan konspirasi. Sementara gejala yang bersifat mental misalnya insomnia, susah mikir, dan gejolak emosi ekstrim yang naik turun seperti roller coaster.
Ini benar banget nih ya, mungkin kita juga, saya kebetulan punya saudara perempuan ada 2 dulu waktu sebelum saya menikah. Nah pas saya menikah juga saya udah paham banget jadinya bicara masalah perempuan ini, kalau kadang-kadang pada saat PMS ini nih ada istilah yang dibilang senggol bacok gitu katanya ya kan. Kalau misalnya kesenggol, waduh apa sih gini-gini, wah galak banget pokoknya istilahnya jadi kayak gitu. Sampai ada julukannya senggol bacok. Sebenarnya bicara masalah tentang apa benar nih dalam pandangan Islam, ya sekarang menurut pandangan Islam nih Ustadz ya. Kalau ketika wanita ini mendekati haid ya atau cenderung ini sensitif atau bagaimana? Atau mungkin bagaimana caranya Rasulullah atau apa yang Rasulullah lakukan pada saat menjaga mood istrinya yang sedang PMS nih. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Izin Habib, izin Sasasipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Sangat benar sekalian tadi diungkapkan oleh Mas Fadli yang luar biasa. Yang punya pengalaman luar biasa juga. Sudah punya 2 anak perempuan. Amin. Dan istri satu. Iya. Kemudian saudara perempuan 2. 2, punya mertua, punya orang tua. Ini pembelajaran besar buat kita bahwa kita dikelilingi banyak wanita. Nah, buat kita laki-laki kembali lagi kepada toladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau saya suka pinjam kata-kata Habib, kalau ada yang berbuat kezaliman, tidak tahu aturan, tidak mengenal Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Harusnya kita banyak mengenal Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi. Bahkan dalam agama kita, alhamdulillah ada rukhsah, ada keringanan. Buat apa? Buat dalam al-ibadah bagi wanita yang lagi haid atau datang bulan atau lagi ada tamu. Nah, gimana nih? Gimana pada dasarnya puasanya, sholatnya tidak diganti. Sekali lagi, sholatnya tidak diganti. Kalau puasanya diganti ya. Tapi kalau ibadahnya yang lain kayak sholat, karena zikirnya, karena biasanya dia baca zikir ngaji, karena tiap hari baca ngaji jadi zikirnya, tapi dia tidak baca, maka tetap pada posisi itu dia dapat pahala. Dan terima kasih banyak kepada Andre Guruta yang mengajarkan kami, karena kadangkala itu di pesantren itu wanita yang halangan karena kita kan pengajiannya di masjid. Jadi ada tempat khusus buat wanita yang halang. Jadi kita berarti ada ibadah spesial juga buat mereka. Walaupun mereka dalam keadaan halangan tetap mendapatkan ilmu. Ibaratnya tidak membatasi mereka. Berarti mereka tetap bisa dapat ilmu walaupun mereka halangan, bukan menghalangi. Tapi dalam al-salat tidak. Yang kedua, mohon izin kembali saya sampaikan bahwa kita sebagai orang yang ada di sekitarnya hati-hati, senggol bacot apa? Senggol bacok. Ya, senggol bacok. Lebih mengerti keadaan, lebih bersabar. Sekarang saya lagi menemani anak-anak saya yang lain. Kalau kakaknya lagi lagi ada tamu, hati-hati. Marah-marah terus, memang lagi nggak enak. Saya cuma bilang lagi nggak enak perutnya. Jadi kasih alasan seperti itu karena ada sesuatu. Maaf ya, ini buat laki-laki yang belum mengerti, kalau perempuan pada paham semua nih. Buat laki-laki yang di rumah nih. Ada sesuatu yang mau keluar pada diri kita. Kita tidak tahu kapan. Nah, itu ada perasaan tidak enak. Ada perasaan minder lah. Karena maaf, mungkin begitu ya. Ya, karena beliau lebih tahu. Di sini. Ada sisi perempuan. Bahwa sebenarnya ada sesuatu tidak enak. Karena kita nahan sesuatu aja nggak enak. Gimana? Mau BAB yang gak enak itu juga usah ya. dipaham. Apalagi harusnya kita lebih bersabar menghadapinya. Kita yang lebih mengerti, kita yang lebih paham. Ibumu lagi ada tamu. Saya biasanya begitu. Kalau Umi Nur lagi nggak enak-enakan. Abah, masa mama lagi begitu? Malas aku. Iya, mamamu lagi ada tamu. Tamu? Iya, nggak sholat. Tamunya kok gak pulang-pulang apa katanya gitu lagi. Bilang, lagi nggak sholat, gitu aja. Makanya sebenarnya ada 3 yang menyikapi wanita ini kalau dalam keadaan lagi haid atau datang bulan. Yang pertama, mohon maaf, yakni pola makannya tidak stabil. Moodnya tidak enak, naik turun. Bahkan pola tidurnya tidak teratur. Tidak nyenyak. Jadi tidak nyenyak. Makannya, moodnya, pola tidurnya. 3 ini sebenarnya. Iya, karena Jadi kita ngaco-ngaco. sebenarnya laki-laki harus mengerti.
Kadang-kadang ada yang kalau lagi PMS gitu bawanya pengen makan terus gitu. Ada macam-macam nih Iya, wanita nih ada yang saya. begadang terus. Iya. Ngapain sih dia begadang terus? Iya, ada yang nggak mau makan sama sekali, nggak mau, malas gitu ya kan. Dia nggak mau dideketin suami. Nggak mau dideketin suaminya. Oh, Iya. jauh gitu. Lah Aduh, ya Allah. Kadang, kenapa maaf, lagi Nah, risih badannya. lagi risih. Jadi dia tidak mau dideketin. Apa sih? Coba, sekarang saya mau tanya juga dari sisi perempuan nih, apa benar dalam Islam nih ya? Islam itu begitu memuliakan wanita sehingga ketika wanita haid Allah ini menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran untuk tidak menjauhi sama sekali. Karena saya pernah dengar di zaman jahiliyah ini perempuan yang lagi dapat ini benar-benar diasingkan seolah-olah tuh nggak ada harganya gitu loh. Nah bagaimana penjelasannya dari guru kita Ustaz Syifa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Masya Allah pertanyaannya mengenai perempuan nih. Karena saya sendirian juga nih sebagai perempuan di sini. Masya Allah. Iya. Apakah benar ayat haid ini sungguhnya mengangkat derajat perempuan? Ya. Masya Allah. Dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah itu dikisahkan waktu itu Sayyidah Asma binti Abu Bakar atau yang disebut dengan kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah. Beliau ini datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa kami mendapat pahala seperti laki-laki? Laki-laki bisa ikut berperang, bisa ikut berjihad di jalan Allah. Tidak ada pembatasan pahala, tidak ada pembatasan waktu dalam beribadah. Perempuan ini kadang haid, kadang melahirkan, kadang nifas, banyak waktu yang terbuang-buang sehingga perempuan tidak maksimal dalam mencari pahala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini adil wahai Rasulullah? Rasulullah ketika itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah nengok ke para sahabat dan mengatakan, "Wahai para sahabat, apakah ada sebelumnya perempuan yang bertanya seperti ini?" Tidak ada, kata para sahabat. Maka Rasulullah tersenyum, berbalik kepada Asma, "Wahai Asma bintu Abu Bakar, sesungguhnya pahala perempuan itu sama dengan pahala laki-laki. Jihad perempuan memang bukan berperang di jalan Allah, tapi jihad perempuan adalah bagaimana dia bisa menahan sakitnya ketika melahirkan, bisa mengabdi untuk anak-anaknya, mendidik generasi-generasi yang akan datang, kemudian juga menjadi istri soliha bagi suaminya, dan juga menahan sakit ketika haid." Jadi haid yang tadi dijelaskan, Masya Allah, ini kita bahas ayat 222 dari surah Al-Baqarah. "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathun, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Masya Allah, ayat ini kena banget sebenarnya untuk mengangkat derajat wanita. Dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang haid itu disebut dengan makhluk yang paling menjijikan. Itu karena haidnya. Jadi orang-orang kaum Yahudi ketika istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, saudara-saudara perempuan mereka itu sedang haid atau kotor datang bulan, itu diasingkan. Ada yang ditaruh di rumah gak boleh keluar sama sekali. Ada yang dikurung dalam hutan, ada yang ditempatkan sampai tidak ada orang yang boleh menemui sama sekali. Kemudian Islam datang. La yukrimuhunna illa karimun, wala ahannahunna illa kahinun. Islam punya semboyan yang sangat indah. Hanya orang mulia yang memuliakan wanita. Dan hanya orang hina yang menghinakan wanita. Jadi subhanallah sekali, Islam ini sangat menghargai dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ketika haidnya. Jadi haid itu rasanya kalau boleh berbicara sebagai perempuan juga, Iya. Mas Fadli. Ini buat Istri saya kita-kita kalau aja lagi di haid sini. juga dapatnya sakitnya minta ampun karena dia Oh, juga Masya betul ada Allah. mium kan. Jadi itu Iya. menambah kesakitan dia pada saat lagi datang bulan Nah, betul. tadi. Jadi haid itu kalau memang dia ada penyakit-penyakit di dalamnya, mau itu mium, kista atau endometriosis, Iya. itu bisa menambah rasa sakit yang ada di dalamnya. Betul Jadi banget. hargailah perempuan yang lagi haid karena mereka bukan kotor, tapi mereka sedang disuruh untuk istirahat beribadah terlebih dahulu. Iya, ini Masya Allah. Itu istri saya kasihan banget, ngenes banget nih kalau misalnya buat jamaah yang di rumah mungkin punya penyakit yang sama istri saya itu. Pada saat lagi dapat itu karena ada penyakit di dalamnya, dia itu jalan aja sampai nggak bisa. Aduh, nunduk-nunduk gitu, kasihan banget saya ngeliatnya. Cuma mau dipegang juga salah
gitu ya kan. Udah deh Ngambek gitu. suruh istirahat aja dengan suruh tiduran aja. Nah ini masalah yang luar biasa nih. Saya juga mau nanya sama guru kita nih, Bib. Nih ada pertanyaan nih Bib, emang bener ya ketika istri sedang datang bulan ya, suami ini masih bisa romantisan atau berdekatan sama istri. Dan juga nih buat para wanita juga nih ya, atau istri juga masih tetap bisa beribadah walaupun sedang datang bulan. Bener begitu Bib? Panjang nih urusannya nih. Kok panjang urusan? Gimana sih? Anda nanya bener apa enggak begitu? Ya, kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Bener apa enggak Bib? Bener ya? Bener ya, tapi Habib. penjelasannya ntar gitu. Ntar. Karena panjang. Panjang. Bisa aja. Habib bikin penasaran Bikin jadinya. penasaran dia Habib ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kelanjutannya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.